Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Winda Mardiana dari Prodi Pendidikan Biologi Kohort 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pandemi di dunia. Jadi di sini kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya sejarah pandemi di dunia, lalu ada lini masa terjadinya pandemi-pandemi yang ada di dunia dan juga peristiwa penting dari sejarah pandemi tersebut. Kemudian kita juga akan membahas tentang signifikasi pandemi di dunia yang sudah terjadi terhadap Indonesia. Pada dasarnya, peristiwa pandemi ini sudah terjadi berulang kali di dalam sejarah. Hal ini tercatat dalam buku-buku sejarah yang menjadi sumber dari peristiwa pandemi tersebut. Pandemi yang sudah terjadi ini membawa dampak yang besar secara global. Sejarah menyampaikan pesan kepada kita bahwa pandemi yang terjadi ini bukanlah pandemi terakhir, dan epidemi ini merupakan fakta dari kehidupan. Pandemi itu bukanlah suatu kutukan, namun salah satu tantangan kehidupan yang harus kita lewati dengan suatu persiapan. Pandemi merupakan suatu peristiwa penyebaran suatu penyakit secara nasional yang terjadi di suatu negara, namun bersifat transnasional yang membawa pengaruh besar bagi seluruh dunia karena menewaskan banyak orang. Pada kasus pandemi, kebanyakan penyakit disebabkan oleh virus dan bakteri. Gen yang ada pada virus dan bakteri ini memiliki potensi untuk bermutasi sehingga mereka memiliki pertahanan yang lebih kuat untuk menginfeksi dan menyerang tubuh manusia. Kemunculan mutasi virus ini menyebabkan kekhawatiran global yang cukup besar, karena yang pertama biasanya belum ditemukan vaksin yang dapat membunuh virus yang bermutasi tersebut, atau virus yang lebih resisten terhadap vaksin yang sudah ada. Lalu yang kedua, virus yang bermutasi ini menyebar lebih cepat dan menimbulkan penyakit dengan gejala yang lebih parah. Informasi-informasi dari presentasi ini menggunakan jurnal, artikel, dan juga sumber utamanya dari buku Profesor Frank Snowden yang berjudul Epidemic and Society from the Baghdad to the Present. Buku ini ditulis oleh Frank Snowden yang adalah seorang penulis, pendidik, dan juga sejarawan terkenal dari Yale University. Beliau menerbitkan buku ini pada tahun 2019 oleh Yale University. Kemudian buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan waktu 40 tahun mengenai topik pandemi. Frank Snowden ini adalah tokoh yang sangat dihormati karena studinya mengenai orang berkulit hitam pada masa Romawi kuno dan Yunani. Berikut adalah contoh-contoh pandemi yang pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia yang bisa dikatakan cukup parah karena pandemi ini memiliki angka kematian yang sangat tinggi dan juga berdampak bagi negara-negara lain karena kerugiannya juga cukup besar. Yang pertama adalah wabah maut atau Black Death. Black Death ini adalah pandemi hebat yang pernah terjadi karena penyakit pes yang disebabkan oleh tikus yang terinfeksi dan menewaskan setengah dari populasi orang Eropa. Wabah ini terjadi di negara-negara Eropa dan Asia pada tahun 1357. Penyakit Black Death ini disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini menyebar melalui gigitan kutu yang menginfeksi tikus-tikus. Nah, tikus-tikus ini banyak ditemukan di kapal dagang yang berlayar ke pelabuhan di seluruh Eropa. Seorang peneliti bakteri dari Prancis yang bernama Alexander Yersin menemukan bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan penyakit pes. Lalu yang kedua adalah flu Spanyol. Flu Spanyol ini adalah wabah penyakit influenza mematikan yang disebabkan oleh virus dan menewaskan sekitar 50 hingga 100 juta orang di dunia. Flu Spanyol pertama kali menginfeksi di daerah Kansas dan menyebar di daerah Kepulauan Pasifik dan Arktik pada bulan Maret tahun 1918 hingga bulan Juni tahun 1920. Flu Spanyol disebabkan oleh virus influenza A dengan subtype H1N1 yang menyerang orang dewasa berusia 20 hingga 40 tahun. Ada dua tokoh yang meneliti virus Spanyol ini, yaitu Dr. Jeffrey dan rekannya Andre. Yang ketiga adalah wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini adalah wabah penyakit menular yang menimbulkan gangguan pada pernafasan seperti paru-paru sesak, bahkan hingga kematian. Kasus infeksi COVID ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yaitu di daerah pasar penjualan daging dan ikan pada akhir Desember tahun 2019. Infeksi COVID ini disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang menular melalui tetesan cairan atau droplets saat bersin atau batuk. Ada tokoh yang menemukan virus COVID-19 ini yang bernama June Almeida. Berikut adalah lini masa sejarah pandemi dunia berdasarkan urutan waktunya.
Berikut adalah peristiwa penting dari wabah Black Death dan juga wabah COVID-19. Wabah Black Death ini adalah wabah penyakit pes yang menyebar secara global yang melanda negara-negara Eropa dan Asia pada tahun 1357. Berawal dari 12 kapal yang berlayar dari Laut Hitam dan mendarat di pelabuhan Messina di Sisilia. Rute penyebaran wabah Black Death ini adalah dari Messina, kemudian ke pelabuhan Marseille di Prancis, lalu ke pelabuhan Tunis di Afrika Utara, lalu ke Roma dan Florence, ke Paris, kemudian ke Lyon, Bordeaux, dan juga ke London. Pada saat itu banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana wabah Black Death ini dapat terjadi, sehingga banyak orang yang menerka-nerka dan memiliki pemikirannya sendiri. Ada yang menganggap bahwa wabah Black Death ini terjadi karena roh udara yang keluar dari mata orang yang sakit dan menyerang orang yang sehat. Ada juga yang menyangka penyakit tersebut adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa. Orang-orang pada saat itu memiliki pemikiran demikian karena mereka tidak memahami pengetahuan tentang sains yang dapat meneliti penyakit tersebut. Pemikiran logika mereka yang salah membuat mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasi wabah Black Death, seperti membantai para pembuat onar atau bidah dari komunitas mereka, yaitu ribuan orang Yahudi dibantai pada tahun 1348 dan juga 1349. Lalu mereka juga membantai kucing-kucing yang diduga sebagai jelmaan iblis yang menyebarkan penyakit tersebut. Lalu dampak dari wabah Black Death ini dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu adalah mengubah sistem feodalisme, yaitu lahan tanah yang berkurang secara drastis karena digunakan untuk mengubur mayat korban penyakit Black Death. Lalu ada tenaga kerja yang berkurang sehingga uang sewa dan upah harus diganti dengan jasa tenaga kerja. Yang ketiga, adanya kenaikan upah bagi petani dan juga pengrajin. Perubahan-perubahan tersebut membawa fluiditas baru yang kaku di kehidupan masyarakat hingga sekarang. Lalu yang kedua adalah munculnya gerakan flagelan. Gerakan flagelan ini adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi wabah Black Death ini. Wabah Black Death ini juga membawa luka psikologi di mana para flagelan, yaitu orang-orang yang melukai diri mereka sendiri sebagai bentuk pengorbanan dan juga penebusan dosa mereka kepada Tuhan, agar wabah Black Death ini segera bisa berakhir. Akibat lain yang ditimbulkan adalah Gereja Katolik Roma menjadi kehilangan sebagian dari rencana monopolinya terhadap keselamatan jiwa jemaat. Lalu kaum antisemitisme menjadi meningkat di seluruh daerah Eropa karena orang Yahudi disalahkan atas penyebaran wabah penyakit Black Death tersebut. Lalu dampak lain yang dirasakan adalah mengenalkan pengobatan medis yang lebih maju. Penelitian yang lebih modern mulai dilakukan oleh para dokter. Lalu juga adanya perubahan corak karya seni. Kesedihan akibat wabah penyakit Black Death ini sangat membekas di hati para seniman di Eropa, sehingga mempengaruhi corak karya seni mereka. Karya seni yang disajikan menggambarkan suasana setelah wabah dengan tema kematian. Lukisan yang digambarkan beraliran realisme yang mengandung pesimisme. Ada artefak yang ditemukan, yaitu lukisan Dance of Death yang dipajang di gereja Saint Mary Beram di Kroasia. Lukisan tersebut menggambarkan ketakutan masyarakat Eropa dalam menghadapi wabah Black Death yang mengerikan dan mematikan. Implikasi pandemi COVID-19 bagi bangsa Indonesia. Pandemi tidak hanya memberikan dampak besar bagi kesehatan, namun juga memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan PSBB dan juga karantina yang membatasi aktivitas masyarakat, baik dalam pendidikan, perekonomian, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Pada bagian perekonomian, pembatasan aktivitas dalam perekonomian menimbulkan tingginya angka pengangguran dan juga kemiskinan karena banyaknya pegawai atau pekerja yang di PHK. Sirkulasi penyaluran barang dan jasa dalam perekonomian juga menjadi terhambat, sehingga perekonomian menjadi menurun. Negara berkembang mengalami penurunan ekonomi yang lebih nyata daripada negara maju. Kemudian adanya aksi demonstrasi Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19. Pada bidang kesehatan, tingginya kasus COVID-19 menyebabkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara difokuskan untuk penanganan COVID-19, sehingga pelayanan kesehatan lainnya selain kasus COVID-19 menjadi terhambat.
Banyak masyarakat yang khawatir untuk menggunakan atau mengakses layanan kesehatan karena takut tertular. Namun pandemi ini juga membawa dampak positif dalam dunia kesehatan seperti studi dan penelitian lebih lanjut mengenai virus COVID-19, pencegahannya dan juga pengobatannya yang lebih efektif. Lalu pada bidang pendidikan, yang pertama, dikembangkannya kurikulum merdeka sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi esensial dan pembentukan karakter pelajar Pancasila. Yang kedua, para pelajar semakin mahir menguasai teknologi digital di era global. Lalu pada bagian teknologi, perkembangan media digital digunakan untuk banyak kebutuhan seperti e-commerce, financial technology atau vintage, media sosial, dan lain sebagainya. Strategi dan upaya jangka panjang untuk mengatasi pandemi. Pandemi dapat terjadi kapan saja dengan regulasi waktu 10-20 tahun mendatang, sehingga yang kita lakukan bukanlah menghindarinya, namun menghadapinya dengan persiapan yang matang agar pandemi selanjutnya tidak memakan banyak korban jiwa. Kita turut berperan penting dalam upaya itu, namun kita juga tidak boleh egois dengan memikirkan keselamatan diri kita sendiri, namun kita juga harus memikirkan keselamatan banyak orang. Upaya penanganan pandemi dan ekonomi dari pemerintah. Berdasarkan hasil KTT G20 difokuskan untuk menangani krisis pandemi. Menurut Joko Widodo, pandemi COVID-19 menjadi batu loncatan dan menjadi big action, big vision, dan big transformation. Dengan dilakukannya penyediaan aksesibilitas vaksinasi secara merata bagi semua warga negara yang menjadi fokus utama. Lalu G20 dikerahkan untuk membantu negara-negara yang memiliki pendapatan rendah dengan melakukan restrukturisasi dan manajemen hutang. Yang ketiga, mengesahkan UU Cipta Kerja dan membuat program uji coba Green Diesel D100, membuat program pembangunan ekonomi hijau, pengolahan bahan mentah biji nikel untuk dijadikan baterai litium. Dan yang keempat adalah pendistribusian alat-alat kesehatan terapi, diagnosis, dan vaksin yang efektif dan aman.